hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Muah. Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk hari ini kembali lagi menyapa Anda sahabat budaya untuk menemani aktivitas Anda dalam program acara kita, yaitu obrolan RB tematik. Obrolan RB tematik kali ini yaitu pengentasan inflasi dan oke, kalau begitu sahabat budaya, dalam
program acara kita, yaitu pengendalian inflasi maksud kami. Oke, pengendalian inflasi kita akan membahas terkait dengan dampak inflasi terhadap daya saing dan keberlanjutan UMKM dengan narasumber kita. Ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau bernama Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir MSI. Baik, kalau begitu langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang di Makassar ya. Siang. Iya, saya Dewi Satriani Prof ya yang akan memandu program acara kita yaitu pengendalian inflasi. Baik, Prof, kita akan membahas terkait dengan dampak inflasi terhadap daya saing dan keberlanjutan UMKM. Nah, kira-kira nih, Prof, apa pengertian inflasi secara umum nih dan bagaimana inflasi saat ini mempengaruhi perekonomian nasional khususnya UMKM? Silakan, Prof. Baik, saya akan jawab dulu pertanyaan kedua. Bagaimana UMKM mempengaruhi perekonomian nasional? Struktur bisnis di Indonesia itu 83% dilaksanakan oleh sektor UMKM. Kita bayangkan kalau 83% ini bermasalah, bagaimana dilaksanakan? Lalu selebihnya itu bisnis yang atas itu cuman 3% dan bisnis yang di bawahnya sedikit itu 4%. Namun demikian, yang paling rentan mengalami dampak dari inflasi itu adalah UMKM. Jadi memang kita, pemerintah kan memang sudah berbagai hal yang dilakukan untuk mengatasi inflasi ini dan bagaimana mendorong sektor UMKM, termasuk di dalamnya sektor informal, agar supaya tetap bergerak. Karena sekali lagi 83% ekonomi nasional kita itu sangat tergantung dari UMKM. Itu. Kemudian inflasi. Jadi inflasi itu kan secara teori ya, proses kenaikan umum yang terus menerus dari harga barang dan jasa dalam satu ekonomi, dalam perekonomian pada periode tertentu. Jadi ada periodenya ya. Nah, gimana mengukur inflasi? Kita ukur menggunakan indeks harga seperti indeks harga konsumen, lalu yang mencerminkan perubahan harga rata-rata sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, inflasi pada tahun 2024 ini, saya berbicara tahun 2024, pada umumnya itu tekanannya dari faktor biaya bahan baku yang meningkat, ya kan? Biaya bahan baku meningkat, fluktuasi nilai tukar kita ini kan fluktuatif, dinamika permintaan domestik, jadi demand side dari domestik dalam negeri. Nah, tentu kalau inflasi tinggi dampaknya apa? Orang kan tidak bisa menjangkau harga, daya beli menurun. Seperti itulah pemahaman dan pengertian inflasi, yang mana yang paling rentan itu adalah sektor UMKM. Makanya saya berikan topik daya saing yang berkelanjutan. Kalau daya saingnya yes, tapi sustainability-nya yang kita pikirkan, bagaimana keberlanjutannya. Saya kira itu. Iya. Namun Prof, mengapa UMKM ini dianggap paling rentan terhadap dampak inflasi dibandingkan sektor lainnya, Prof? Ya, karena itu mereka kan tidak punya modal yang kuat. Ketika bahan baku naik, dia tidak efisien dari sisi produksi, karena dia masih menggunakan cara-cara tradisional dalam berbisnis, sehingga dia rentan sekali dengan inflasi. Kan kita biasa lihat UMKM itu supaya tetap bertahan dan orang-orang mau membeli, dia turunkan volumenya. Katakanlah kalau kue dia kasih perkecil, kalau biaya produksinya diturunkan. Karena kalau tidak, begitu dia naikkan harga,
orang tidak akan beli. Nah kalau orang tidak beli, bagaimana UMKM? Kan menjadi rugi. Iya, iya. Oleh karena itu gini, pengaruh terhadap UMKM itu pertama biaya produksi, kenaikan biaya produksi. Karena UMKM itu lebih rentan terhadap inflasi karena mereka memiliki margin keuntungan yang lebih kecil. Jadi margin keuntungannya itu UMKM kecil sekali. Kemudian kenaikan harga bahan baku dan tenaga kerja dapat mengurangi profitabilitasnya. Keuntungannya berkurang kan. Iya. Jadi unit cost-nya meningkat. Yang kedua, dia kesulitan akses modal. Nah, tingkat suku bunga yang tinggi itu membuat UMKM susah untuk melakukan ekspansi atau melakukan investasi. Yang ketiga, UMKM itu tidak punya posisi tawar untuk menetapkan harga karena kalau misalnya harga jualnya dinaikkan, Iya. lalu konsumen beralih kepada barang substitusi. Nah, yang keempat, UMKM itu jarang memiliki inovasi dan daya saing yang tinggi. Karena kenapa? Dia cenderung berbisnis dengan pola yang sama dari tahun ke tahun. Cenderungnya, tidak berarti semuanya, tapi ada kecenderungan dari UMKM berada pada sektor itu. Itu saya kira. Nah, ini jawaban yang lain. Dia rentang karena terbatas modalnya. Coba, saya ini capek juga kalau meneliti UMKM. Selalu jawaban nomor satu, kita tidak bisa berkembang, Pak, karena kita tidak punya modal. Kita ingin pinjam di bank, itu harus ada jaminan. Kami tidak cukup punya harta untuk dijaminkan dan itu risikonya besar. Kemudian yang kedua, dia tidak punya goodwill. Kan perbankan selain jaminan fisik juga harus punya goodwill. Artinya misalnya gini, Rahman Kadir mau pinjam duit di bank. Oh, ini karena dia profesor, orang sudah tahu gajinya berapa, mau pinjam berapa, dia sudah hitung perbankan. UMKM dicek dia punya neraca, tidak punya. Dicek dia punya laporan keuangan, tidak punya. Lalu apa dasarnya perbankan mau minjamkan duit? Ya kan? Nanti berisiko. Yang kedua, banyak UMKM bergantung pada bahan baku yang harganya fluktuatif secara drastis selama periode inflasi. Misalnya gini, tiba-tiba harga cabai naik, tiba-tiba harga tomat naik, tiba-tiba harga telur naik. Kasihan kan mereka, modalnya tidak cukup, dan harga jualnya juga tidak menjangkau minimal break even lah. Tapi ya itulah sebenarnya kerawanan UMKM. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya ini Pak Prof, biar inflasi ini bisa meningkatkan biaya produksi dan operasional bagi UMKM ini, terutama dalam hal bahan baku, tenaga kerja, dan distribusi. Nah, oleh karena itu pemerintah punya kan khusus Bank Indonesia itu mengendalikan laju inflasi. Tapi kalau inflasi ini tergantung pengusaha, tergantung orang yang ada di daerah itu, karena kan berkaitan dengan supply side dengan demand side. Lah, kalau demandnya lebih tinggi, supply-nya kurang, pasti harga naik. Lalu sebaliknya seperti itu. Namun demikian, yang menyebabkan juga inflasi karena katakanlah begini, inflasi meningkat itu pada momen-momen tertentu. Menjelang Fitri, menjelang puasa, menjelang Natal, atau ada event-event yang memaksa situasinya berubah menjadi inflasinya jadi naik. Tetapi pemerintah memang punya pusat pengendalian inflasi. Saya kira inflasi ini masih kita bisa tekan dan UMKM ini masih kompetitif. Cuman kenapa saya katakan berkelanjutan? Karena kita khawatir kalau tidak ada upaya-upaya yang lebih extraordinary, saya kira UMKM nanti akan mengalami kesulitan bersaing
dengan industri yang skala lebih besar karena dia mencapai scale of economics. Artinya kan kalau kita berbicara unit cost, Mbak, unit cost tentu kalau skalanya lebih besar kan lebih murah toh dibanding kecil, karena kita berbicara tentang biaya produksi yang berkaitan dengan unit cost. Saya kira begitu. Oke. Nah, kira-kira nih Prof, apakah ada sektor UMKM tertentu nih yang lebih terdampak oleh inflasi dibandingkan sektor lainnya? Nah, jika memang ada nih Prof ya, apa yang menyebabkan hal tersebut ini Prof? Yang paling terdampak itu sektor makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Kenapa? Ya, kenaikan harga bahan baku, misalnya gandum, minyak, dan gula, serta biaya distribusi yang langsung mempengaruhi harga produk akhir. Kan harga pokok produksi, kalau kita berbicara keuangan ya, harga kan ada harga pokok produksi, ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan lalu ditambah biaya-biaya overhead cost, lalu sampai ke masyarakat. Kita bayangkan kalau harga pokok produksinya saja sudah tinggi, bagaimana harga pokok penjualannya? Bagaimana harga yang sampai kepada rumah tangga atau sampai kepada konsumen? Nah, penyebabnya itu karena bahan baku. Jadi barangkali memang ada kebijakan pemerintah. Ada bahan baku tertentu itu harganya tidak boleh mengikuti mekanisme pasar. Dulu di zaman Pak Harto itu, dulu ya, waktu saya masih mahasiswa atau masih kecil lah, remaja, itu kan seperti gula, seperti beras, minyak goreng, ada 7 bahan pokok itu dikendalikan harganya oleh pemerintah. Sekarang kan tidak, semua dilepas mekanisme pasar. Apa yang terjadi? Nah, kalau mekanisme pasar tentu kita berbicara demand and supply. Itu saja. Nah, itu satu. Yang kedua, sektor manufaktur. Nah, bahan bakar selain sudah langka, kelangkaan kita antrian itu juga harganya fluktuatif. Jadi memang terganggu sektor manufaktur. Sektor retail. Nah, sektor retail, tapi sekarang kan sektor retail ini ya sudah lumayan lah, karena sudah ada teknologi informasi yang membuat biaya penjualan itu menjadi menurun karena transportasi itu ditanggung oleh ongkir ya, ditanggung oleh pembeli. Itu sebenarnya sudah sangat luar biasa, itu bisa membantu sektor real ini terjangkau harganya. Sektor retail. Kemudian sektor perdagangan dan jasa. Nah, ini juga sudah mulai, tetapi selama biaya tenaga kerja dan biaya overhead operasional kita tidak bisa tekan dan menjadi beban tambahan, maka sulit untuk berdaya saing. Nah, sekarang UMKM lebih variatif karena diantarkan ke rumah, ongkir ditanggung oleh pembeli dan seterusnya. Jadi sedikit tertolong lah. Tapi di sektor makanan dan minuman itu sangat rentan, dan sektor manufaktur sangat rentan dengan laju inflasi ini. Ya, saya kira itu. Oke, Prof. Dalam kondisi inflasi yang tinggi nih, Prof, ya, bagaimana UMKM ini dapat tetap menjaga daya saingnya, terutama ketika harus bersaing dengan produk impor atau perusahaan besar ini, Prof? Ya, menarik pertanyaannya ini dan agak seksi. Produk impor, saya tidak bahas dulu inflasi. Produk impor membanjiri negara kita. Pertanyaan besarnya, apakah produk impor yang masuk itu legal atau ilegal? Ya kan? Coba, Ibu kan sering ke Jakarta, pergi ke Mangga 2, kan di situ banyak produk impor, tapi Solo Indonesia kan? Kan? Dan itu harganya murah, sangat terjangkau. Ya, kita ini kalau mau jujur, sebenarnya pasar kita ini dipenuhi oleh produk impor, tapi kita tidak lihat hubungan itu ke dalam inflasi. Mari kita lihat bagaimana mereka tetap sustainable, berkelanjutan,
dalam kondisi tekanan inflasi yang luar biasa? Banyak cara. Pertama, lakukan inovasi, kembangkan produk sedemikian rupa sehingga dan terjangkau, jadi menekan biaya, terutama overhead cost. Biaya produksi kita tekan sedemikian rupa sehingga dan menciptakan produk yang unik. Iya. Jadi begini Mbak, kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa Iya. bagaimana sebuah bisnis bisa bertahan, itu kan cuma 4 cara. Iya. Pertama, langkah, rare namanya. Kemudian yang kedua, bernilai, valuable, bernilai. Iya. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, nah ini tidak tergantikan. Iya. Jadi costly to imitate, terlalu mahal kalau mau ditiru. Itu. Jadi misalnya gini, kita bayangkan sutra kita tidak bisa bersaing karena gampang ditiru. Gampang ditiru ya. Gampang ditiru. Iya. Coba kita lihat songket. Dia mampu bersaing kain songket. Kain songket itu terbagi dua kan, songket Palembang atau songket dari Sumatera Barat. Nah, harganya sampai 100, ada yang sampai sekitar 30 jutaan, orang tidak peduli. Benar. Orang-orang yang punya duit beli. Tapi di model yang sama, bahan bakunya berbeda sedikit, itu terjangkau harga. Nah, tapi ada enggak orang yang berani membuat industri dalam bentuk skala besar songket? Enggak ada. Kalaupun ada, kelihatan kualitasnya itu bahwa ini skala pabrikan dengan ini skala yang memang industri tenun yang memang apa sih kalau manual buatan tangan, ya, buatan tangan. Jadi handicraft ya, handicraft. Nah itu contoh. Iya. Jadi harus inovasi. Yang kedua, efisiensi. Kelemahannya kita ini, tapi kalau kita berbicara pada sektor UMKM, ada yang paham, ada yang tidak. Penyebab utamanya kita ini high cost ekonomi kan rantai pasokannya. Rantai pasokan. Jadi kenapa harga mahal? Karena 3 kali pindah baru sampai ke pembeli akhir. Ya tentu masing-masing saluran distribusi ingin profit kan, ingin mendapatkan margin, keuntungan berapa persen di situ. Akhirnya kita punya produk mahal. Ya. Itu juga menyebabkan inflasi. Yang keempat, nah ini yang bagus. Kita perkuat merek. Penguatan brand, membangun merek itu penting. Karena kalau tidak ada merek, biasa orang tidak mau beli, kan bilang indah ada mereknya. Orang ini saya pakai merek Unhas ini. Iya. Logo saya selalu kalau ada acara penting saya memakai jas dengan logo Unhas. Karena ini merek. Iya, brand. Merek. Bagaimana kita penguatan merek itu yang saya lihat mulai dari sektor mode pakaian itu memang ada brand-brand tertentu disenangi oleh kaum wanita, padahal harganya terjangkau. Jadi sebenarnya penetrasi pasarnya itu harus menggunakan merek yang kita sebut dengan strong brand, jadi merek yang kuat. Nah, terus, ini juga kita bermitra, berkolaborasi. Jadi kalau Anda ini sebagai pemasok bahan baku, mari kita bermitra, berkolaborasi. Tolong kasih saya harga yang saya bisa jangkau, tetapi Anda punya barang laku terus karena saya punya pasar besar. Ini kan tidak. Ini tidak. Dia juga punya bahan baku, dia juga berusaha dalam sektor itu. Apa yang terjadi? Yang tidak punya relasi dalam bahan baku, tidak mampu bersaing. Mulai contohnya, dulu. Iya, apa itu? Indomie. Dulu Indomie itu kan yang punya cuma satu. Iya. Indomie saja. Yang lain mati. Karena yang punya pabrik terigu siapa? Dia kan? Iya.
Tentu dari sisi bahan baku. Nah, orang lain, kalau perusahaan lain mau beli, mahal harganya. Iya, iya. Nah, mau lihat lagi. Ayam potong, mana industri, mana usaha ayam potong Mm-mm. rakyat bisa bertahan? Nggak ada, Mm-mm. karena pakan mahal sekali. Iya. Pakan mahal. Nah, yang punya pakan yang juga punya sektor ternak ayam. Mm-mm. Jadi yang skala rakyat kasihan. Nah itu ya. Jadi harus berkolaborasi dan itu campur tangan pemerintah kita butuhkan di situ. Iya, iya, iya. Lalu, nah ini yang paling terakhir kalau mau bersaing, kita pindahlah ke era digitalisasi marketing. Mm-mm. Harus Mbak. Jadi Mbak ini saya yakin pasti pelanggan TikTok, Iya, benar. pelanggan sektor-sektor yang tidak beli secara langsung tapi melalui apa yang kita sebut dengan pemasaran digital. Itu sangat membantu sekarang. Iya, betul. Jadi kasih contoh nih Mbak, Mm-mm. di kompleks perumahan saya tidak lagi penjual ikan berteriak, Bu, ikan nggak ada. Dia sudah tahu siapa rumah yang mau dibawakan ikan Iya. dan berapa pesanan pakai WA. Mm-mm. Penjual ikan itu Iya. penjual sayur. Ada lagi lebih gila di kompleks perumahan dosen itu. Mm-mm. Jarang sekali ibu-ibu masak. Karena ada grup di mana di situ ditawarkan menu hari ini. Mm-mm. Jadi orang tinggal beli untuk sesuai dengan kebutuhan siang dan malam. Iya, iya. Nggak ada lagi orang masak di Iya. rumah, nggak ada. Jadi gas bisa dihemat. Mm-mm. Kemudian bantu orang juga untuk membuat dia tetap bisa makan karena dia produksi banyak, lalu dia dapat untung, lalu dia jual. Nah itu juga salah Penguatan satu dari cara. media sosial ya. Iya, jadi melalui media sosial. Waduh, di kompleks perumahan dosen itu luar biasa. Mm-mm. Itulah nilai sisi-sisi positif Mm-mm. dari COVID. Iya, betul. Meningkat tajam ketika terjadi COVID. Iya. Sampai sekarang itu menjadi kebiasaan karena saya tinggal di kompleks. Mm-mm. Istri saya tinggal nanya, Pak, siang ini mau makan apa? Enggak, malam karena kami makan di kampus. Malam ini mau makan apa, Pak? Ini loh menunya nih hari. Oh ini aja kita pesan. Harganya murah. Jadi nggak ada orang masak. Nggak ada. Yang ada adalah memanasin saja makanan kalau malam. Iya. Itu pun kalau mau makan malam kan Iya. luar biasa. Ya, oke. Mm-mm. Jadi semuanya itu adalah strategi khusus yang bisa diterapkan oleh UMKM untuk meningkatkan efisien dan daya saing di Ya. tengah kenaikan harga mungkin ya, Pak Prof. Iya. Oh, benar. Intinya efisien, Mm. gunakan teknologi informasi, Betul. membangun jejaring. Iya. Intinya itu. Ya, membangun jejaring ya. Jangan lupa untuk gunakan media sosial juga, itu sangat penting sekali ya, Pak Prof ya. Ya. Iya, iya. Ya. Oke, Pak Prof. Kemudian ada lagi. Apa nih lagi Saya nih, perlu Pak Prof? jelaskan. Kemudian ya kita tidak mungkin tergantung pada satu pemasok. Betul. Cari pemasok alternatif yang bisa membuat harganya bersaing. Kita bersaing dengan pelanggan kita. Yang kedua, kita betul-betul mengandalkan teknologi dan informasi, memanfaatkan betul jejaring sosial, memanfaatkan betul sistem digitalisasi yang sudah mulai berkembang. Kemudian, nah ini yang salah, yang susah ini. Apa itu, Kita Prof? harus mengerti tren pasar, Bu. Tren pasar. Oh, iya. Jadi terutama sektor mode, sektor garment, itu tidak boleh kita memproduksi banyak sementara mode sudah berubah di luar. Iya. Jadi tren mode kita harus ikuti. Jadi tren pasarnya kita ikuti. Harus mengikuti tren Lalu- pasar ya, Pak Prof ya. Tren pasar, ya, tren pasar. Betul. Misalnya ngapain beli parfum yang mahal? Uang ada dijual parfum yang kecil-kecil kok dengan ya tidak perlu kan, yang penting uangnya aja. Mm-mm. Nah itu kan itu sektor industri kecil bisa berusaha. Lalu memang skala efisiensi, Bu. Jadi efisien itu kalau saya mau jelaskan ini tidak cukup. Waktu Iya. kita 45 menit tidak Betul cukup. sekali. Ya, efisien. Heeh. Oke, saya kira itu. Oke, nah Pak Prof, kira-kira nih bagaimana inflasi mempengaruhi daya beli konsumen dan perilaku mereka dalam membeli produk UMKM nih, Prof?
uh, secara teori ada korelasi antara dan signifikan daya beli dengan inflasi. Itu pasti ada. Iya. Harga barang dan jasa meningkat sehingga konsumen memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Ya kan? Benar. Dalam kondisi ini konsumen cenderung lebih selektif membeli kebutuhan dasarnya, mengurangi pengeluaran untuk produk non esensial. Jadi yang tidak penting-penting nggak usah lah. Yang penting hari ini kita bisa makan, gitu kan? Betul. Nah kemudian dia cari alternatif, dia cari barang substitusi. Nah lalu sering mencari diskon dan promosi. Ini sama lah saya suka cari diskon dan promosi. Yes. Serta mempertimbangkan kualitas. Orang sudah mulai harganya mahal kok kualitasnya segini. Jadi inilah tantangannya UMKM. Iya. Ya, jadi teorinya inflasi tinggi mempengaruhi daya beli. Jadi bagaimana pemerintah punya kebijakan kalau sudah begini? Ya kebijakan uang ketat, tight money policy. Karena kalau uang beredar banyak, inflasinya tinggi. Iya. Kan begitu, Mbak. Sebenarnya negara ini seperti kehidupan manusia ya. Kalau di sini sakit semua itu berpengaruh kan sistem. Enaknya belajar ekonomi di situ karena kita sudah bisa ramalkan akan seperti ini terjadi. Iya. Enaknya di situ. Betul. Ya. Ini sebenarnya bukan inflasi, negara kita sekarang ini mengalami deflasi. Tapi saya tidak mau bahas itu, topiknya kita tidak di situ. Betul. Kita tidak di situ di deflasi. Tetapi negara kita sedang sudah 3 bulan berturut-turut kita ini mengalami deflasi. Sama aja, daya beli turun, kemampuan membeli rendah, uang yang beredar itu juga sedikit, dan seterusnya. Ya, oke. Silakan Bu, Iya, lanjut. baik. Pak Prof, kira-kira apa sebaiknya langkah yang bisa diambil oleh UMKM nih Prof untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan perubahan perilaku konsumen akibat inflasi? Jadi begini, tantangan yang berkelanjutannya dulu saya ingin bahas. Iya. Langkah yang bisa diambil sebaiknya ini oleh UMKM untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan perubahan perilaku konsumen akibat inflasi, Prof. Kita tawarkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Jadi misalnya kalau Anda beli 5, beli 4 dapat 1 ekstra. Jadi 5 kan? Jadi kita tawarkan seperti itu, bahwasanya dengan laku 4 ini kita sudah punya keuntungan sekian, dengan memberikan tambahan 1 itu, ini saya tidak tahu di mall di Jakarta ya, sudah lagi tren ini beli 1 dapat 2. Iya. Nah, tahu enggak, ada orang dia katakan begini, ayo kita urungan. Jadi tadinya jadi diskon 50%. Iya. Tapi dia tidak mau katakan diskon 50%. Kenapa? Barang ini cukup bermerek. Kalau diskon 50% menciptakan image bahwa produk ini sudah tidak laku. Iya. Akhirnya ditawarkan, kalau Anda beli 1 dapat 2. Beli 1 dapat 1 gratis. Nah, jadi kalau orang belanja sama-sama dikatakan begini, kita kalau harganya ini 100 rupiah, kamu 50, saya 50 ya. Dapat barang dengan harga 50% tanpa ketahuan diskon. Jadi tapi kompetitif harganya, artinya bersaing dengan merek lain. Iya. Ya. Betul. Atau kedua. Nah, kita juga kembangkan produk yang lebih variatif kepada segmen-segmen tertentu. Karena begini, ada memang segmen itu jadi kita pakai ekonomis. Misalnya gini Bu, sampo kan ada yang 600 mili, ada yang 100 mili, ada yang 50 mili. Iya. Nah sekarang mulai ditawarkan lagi saset misalnya. Jadi orang membeli saset karena itu yang dijangkau hari ini. Gitu. Jadi
luar biasa ini harus kreatif Bu, tidak boleh Iya, jadi Pak. kita melayani pada segmen ya. Mm-mm. Jadi kita beda-bedakan segmennya karena itu berpengaruh terhadap harga. Iya. Yang ketiga, Mm-mm. kita menciptakan produk baru Iya. yang katakanlah ramah lingkungan Mm-mm. dan segala macam. Tapi itu ramah lingkungan itu soal lain. Tapi kita menciptakan produk baru yang lebih terjangkau, Mm-mm. modified dari produk itu. Sama tujuannya, tetapi misalnya gini Bu, Iya. laptop itu kan ada harganya sampai 50 juta Bu. Iya, Bapak. Tapi ada laptop juga untuk 5 juta rupiah. Iya. Sekarang siapa yang butuh itu? Kan merek yang sama, Iya. tapi harga berbeda. Iya. Ya kan begitu, Mbak. Ya, Iya. begitulah. Tapi kalau bisnis, katakanlah UMKM, ya kita ciptakan produk dengan Mhm. berbagai macam variasinya, dan itu sudah menjadi kebiasaan baru sektor UMKM. Misalnya kalau kita beli Sutra, Iya. ini Pak 100% Sutra. Ini Pak cuma 50%, Sutra 60%. Ini Pak Sutranya cuma 10%, tapi coraknya sama. Iya, iya, coraknya sama. Coraknya sama. Silahkan mau beli yang mana. Mm-mm. Ya kalau merasa dirinya bahwa saya ingin yang asli karena Mhm. memang lain, ya silahkan. Mm-mm. Jadi seperti itulah Betul. sekarang. Nah, Oke. keempat, Mm-mm. oh ya tiga aja, sorry. 3 aja. Kita Oke. ciptakan Uh-uh. produk baru. Baik, Prof. Kira-kira nih, bagaimana Prof melihat ini kebijakan pemerintah yang ada saat ini dalam mendukung UMKM menghadapi inflasi? Oh, kalau pemerintah komitmennya terhadap pengembangan UMKM itu tidak diragukan. Nggak diragukan lagi Karena ya? Mm-mm. 83% loh Iya. ekonomi kita itu UMKM. Mm-mm. Dan tahu nggak? Ini Iya. kita cerita yang baru lalu kita hadapi, Iya. yang namanya COVID. Mm-mm. Semua macet, Mm-mm. tapi masih ada UMKM yang membuat ekonomi kita ini berputar. Mm-mm. Jadi tentu pemerintah Mm-mm. tidak bakalan mengembangkan UMKM, tidak bakalan. Iya. 83% loh Mm-mm. sektor ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM. Kalau UMKM-nya macet, Mm-mm. ya macet semua. Yang kedua, coba kita lihat, Mm-mm. yang banyak menyerap tenaga kerja siapa? Iya. Kan UMKM. Industri skala besar kan sudah pakai robotik. Tenaga kerja manusia sudah tidak dibutuhkan. Kalaupun tenaga kerja manusia dibutuhkan, situ yang betul-betul punya kemampuan Mm-mm. di bidang teknologi. Tapi kalau UMKM tidak. Nah, oleh karena itu, UMKM itu kita sebut dengan padat karya. Padat karya, oke. Kalau usaha padat karya, sehingga kalau tidak ada UMKM, Mm-mm. ya sekarang perbankan punya sendiri. Katakanlah BRI. Dulu BRI kita kenal dengan kredit UMKM, sekarang kredit mikro. Mm-mm. Lebih gila lagi, kredit super mikro. Jadi begini, misalnya gini Mbak ya, ini contoh. Mm-mm. Ini upaya pemerintah loh. Bukan karena saya ini ASN lalu saya ngomong baik-baiknya aja. Enggak. Iya, iya. Kalau Anda berusaha di pasar, tidak ada modal, Iya. dipinjamin duit oleh BRI misalnya 2 juta. Saya sebut nama bukan karena cuma dia yang bergerak sektor itu, dikasih 2 juta rupiah. Lalu bagaimana cara mengembalikan itu? Apakah harus membayar? Oh, enggak, dengan bunga yang tinggi enggak. Setiap Anda menjual, itu Anda wajib menyetor katakanlah 20.000 rupiah dari keuntungan Anda Mm-mm. sampai lunas. Oke. Jadi diperlihatkan ini keuntungannya. Oh, saya potong sekian. Mm. Jadi hiduplah itu. Jadi Iya. sekarang ini Mm-mm. masalah modal sebenarnya bisa diatasi karena ada pemerintah membentuk bank. Mm-mm. Banknya itu rakyat, tetapi bisnisnya itu namanya kredit super mikro. Iya, Bahkan sekarang ada lagi ultra mikro. iya. Mm-mm. Saya tanya itu, apa itu ultra mikro? Dikasih ke modal Pak, 300.000. Iya, iya, iya. Lalu bagaimana? Dia membayar selama 300.000 misalnya dipakai 3 hari berusaha, Mm-mm. dikembalikan itu berapa per
per hari dia bayar. Nah itu luar biasa. Iya, Itu upaya pemerintah. Belum lagi banyak kebijakan sebenarnya berpihak iya. kepada sektor UMKM. Cuman masyarakat kita yang berada di sektor UMKM ini memang harus dilatih bahwa dia tidak boleh putus asa. Fighting spiritnya kita harus bangun dan membuat mereka menjadi baik. Ya, saya kira Baik. itu Baik. kebijakan. Iya. Baik Prof, ini karena kita udah dibatasi oleh waktu nih Prof, jadi sebagai closing statement, apa ini ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan dampak inflasi terhadap UMKM nih Prof? Silakan. Ya, pertama, kita ini perguruan tinggi nih, ini tolong dicatat. Perguruan tinggi ini harus sebenarnya turun dalam bentuk program pendampingan bisnis. Di perguruan tinggi itu, terutama di ekonomi, fakultas ekonomi, ada 20 SKS non tatap muka. Seharusnya mahasiswa turun ke lapangan, bagian dari non tatap muka, melakukan pendampingan bisnis kepada UMKM. Apa dibayar? Supaya mereka bisa mengelola keuangannya, bisa membuat strategi marketingnya, bisa diajari membuat inovasi produk. Yang kedua, perbaiki ekosistem digitalnya. Jadi pemerintah ini harus memperbaiki ekosistem digital bisnis. Saya di Fakultas Ekonomi Kantin itu, saya capek juga. Saya mau itu sistem pembayarannya QRIS. Tapi masih banyak kasihan penjual tidak mengerti QRIS. Padahal kalau ada QRIS itu enak sekali. Dia tidak pernah punya uang cash, tapi melalui QRIS. Yang ketiga, kembangkan produk. Yang keempat, supaya hemat, kita siapkan fasilitas distribusi bersama. Yang kelima, ya ini memang agak lebih menantang, lakukan riset. Jadi yang melakukan riset itu adalah para mahasiswa tadi yang mendampingi bahwa Anda cocok kita jual ini Bu, beralih Ki. Yang keenam, kita ya melakukan upaya-upaya ekstra untuk supaya orang sadar bahwa ada merek itu. Jadi kesadaran mereknya. Kemudian fasilitas pembayaran fleksibel. Jadi pembiayaannya itu sangat fleksibel. Tapi tidak boleh melalui tengkulak. Tidak boleh, harus pemerintah. Kemudian, ini saya tidak tahu ya. Karena kebijakan pajak, harusnya pajak UMKM itu diturunkan. Supaya mereka tidak terbebani. Lalu bangun kemitraan, kemudian proteksi. Nah ini Bu, yang selama ini UMKM tidak pernah diproteksi, kasihan. Dibiarkan dia bertempur dengan raksasa. Itu catatan saya bahwa tolong UMKM itu diproteksi sehingga dia mampu masuk ke pasar dan menghidupkan bisnisnya. Yang terakhir, akhirnya saya katakan begini, ya Bu ya, inflasi itu bukan hanya tantangan. Jadi kami ini orang ekonomi Bu, semua tantangan itu kita jadikan peluang. Ibu lihat filosofi orang main pingpong, Ibu biasa lihat main pingpong atau Ibu pemain pingpong ini? Pemain basket Pingpong. Pak. Oh basket, berarti Iya. tinggi dong. Tidak Pak. Basket itu rebound, lalu mengumpan jauh, lalu kita diserang, kita bisa menyerang balik. Tapi yang paling menarik pingpong Bu. Pingpong itu Saya nggak tahu kalau orang di pingpong. smash, kalau orang di smash kan Iya. biasa lenting bolanya satu jengkal itu di atas meja. Itu kita balik smash. Makanya pingpong itu saling smash. Kenapa? Karena lentingan bola. Kalau tidak ada lentingan bola Bu, kita tidak bisa smash. Jadi itu ancaman Bu, smash itu Iya, ancaman, Bapak. tapi jadi peluang buat kita. Oke. Jadi kami di ekonomi itu selalu ajarkan ancaman kita jadikan peluang. Ya tidak boleh COVID ancaman, tetapi ada peluang dan peluang itu kita manfaatkan. Seperti itu. Oke baik Bapak, karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini ya. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya, sudah menjadi narasumber kita di program acara, yaitu obrolan RB tematik untuk
pengendalian inflasi ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acara kita di Pro 4 RRI Makassar. Pak Prof, makin sukses selalu ya Pak Prof, dan semangat menjalankan aktivitas Pak Prof. Assalamualaikum Saya mau mengajar lagi, Bu. Ya. Saya mau mengajar lagi. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Dadah. Iya Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia. Siap Bapak. Kabar Ratna Pro 4.